Kudus-Mu membentuk setiap hati kami, mengubahkan setiap hidup kami melalui sabda-Mu, melalui firman-Mu Tuhan, melalui isi hati-Mu. Haleluya Yesus. Kami siap Tuhan, kami siap dibentuk, kami siap diubahkan. Kami berikan hati kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dimanapun kita berada saat hari ini. Kembali lagi kita di dalam reli doa 10 hari, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14, ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Bapak Ibu, ini adalah janji Yesus sendiri bagi murid-muridnya. Sebelum dia meninggalkan murid-muridnya, Yesus berkata bahwa dia tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu. Berbicara tentang ditinggalkan itu bukan satu hal yang enak. Pasti ketika seseorang ditinggalkan itu adalah hal yang menyedihkan. Tetapi di sini Yesus sudah berpesan kepada murid-murid bahwa dia tidak akan membiarkan mereka sebagai yatim piatu. Karena apa? Janji Tuhan di dalam ayatnya yang ke-16, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini kita sedang berbicara tentang bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya dalam setiap kehidupan kita. Memberikan Roh Kudus sebagai penghibur, memberikan Roh Kudus sebagai sumber kekuatan dalam kehidupan kita dalam menjalani hidup ini. Tetapi ada kalanya seakan-akan orang percaya tidak merasakan yang namanya penyertaan Tuhan. Seakan-akan merasakan ditinggalkan sendiri. Seakan-akan ketika menghadapi masalah, seakan-akan Tuhan membiarkan kita berjalan sendiri. Kita akan belajar bagaimana kita tidak hanya memperalat Roh Kudus itu dalam kehidupan kita. Memang ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita dibaptis dengan Roh Kudus itu otomatis tinggal di dalam hidup kita. Tetapi seringkali kita nuntut supaya Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, tapi kita sendiri tidak mau mengikut apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu, untuk kita bisa tetap merasakan bahwa Tuhan itu ada dalam hidup kita, atau kita tetap merasakan bahwa penyertaan Tuhan itu tetap nyata, tidak merasa ditinggalkan sendiri, kita harus belajar untuk percaya kepada firman, bukan pada pengalaman. Percaya pada firman
bukan pada pengalaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita melihat kisah dari kehidupan Yosua. Ketika Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa Israel. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yosua pasal yang pertama, "Hambaku Musa telah mati, bersiaplah sekarang, engkau akan memimpin bangsa ini menuju tanah perjanjian." Sebagai orang yang sudah lama, kurang lebih 40 tahun Yosua mengikut kepada Musa sebagai abdinya Musa, Yosua melihat banyak pengalaman yang dialami oleh Musa sebagai pemimpin bangsa Israel. Mengalami tantangan ketika mereka berjalan di padang gurun, mengalami tantangan ketika bangsa Israel harus bersungut-sungut dengan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bukan satu perkara yang mudah untuk Yosua menerima perintah yang baru yang Tuhan berikan kepada Yosua untuk menggantikan Musa memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Kemudian Yosua juga melihat sendiri bagaimana Musa akhirnya tidak sampai ke tanah perjanjian. Dia hanya diizinkan oleh Tuhan untuk melihat tanah yang Tuhan sudah janjikan, yaitu tanah perjanjian itu, tapi tidak sampai menikmatinya. Kalau Yosua hanya berfokus kepada pengalaman di masa lalu, mungkin dia akan lemah. Tetapi Bapak Ibu, ketika Tuhan datang, ketika Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk dia memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, apa yang Tuhan katakan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Berulang kali Tuhan perintahkan kepada Yosua supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya. Nah, di dalam kehidupan ini Tuhan juga mau kita sebagai orang yang percaya sama Tuhan harus ada pembaharuan hati, harus ada pembaharuan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kita minta Roh Kudus memimpin kita, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, memberikan penghiburan, tetapi kita sendiri tidak mau diubahkan oleh Tuhan. Di dalam Yehezkiel pasal yang ke-36 ayat 26 firman Tuhan katakan, kamu akan kuberikan roh yang baru, hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang diubahkan dulu baru Tuhan kasih roh dalam kehidupannya. Nah, Bapak Ibu, biarlah kita mau dipimpin oleh Tuhan. Hati yang baru artinya ketika kita sudah menerima Roh Kudus dalam hidup kita, hati kita harus diperbaharui, diubahkan. Yang tadinya kita gampang sakit hati, kita tidak gampang sakit hati lagi dengan omongan orang. Yang tadinya kita lebih gampang menyimpan dendam, sekarang tidak lagi menyimpan dendam, tetapi menyimpan janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya kita minta supaya Tuhan jadi penghibur, Roh Kudus sebagai penghibur dalam hidup kita, tetapi kita mau hati kita diubahkan oleh Roh Kudus untuk kita menjalani kehidupan ini. Tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi amarah, karena kita tahu kita hidup karena janji Tuhan. Janji Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita, bukan janji manusia atau bukan ucapan manusia. Ucapan manusia yang mungkin bisa melemahkan kita tidak akan peduli, bukan berarti kita tidak mau dengar-dengaran, tetapi ketika itu tidak membangun dalam hidup kita atau hanya bisa melemahkan kita, ya kita dengarkan, tetapi kita tetap berpegang pada janji Tuhan karena kita tahu kita hidup bukan dengan kata orang, tetapi kita hidup oleh firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Roh Kudus ada dalam hidup kita mau hati kita diubahkan, kita mau hidup kita diubahkan, hati yang baru Tuhan berikan dalam hidup kita menjadi orang yang dengar-dengaran akan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, jangan kita membalas yang jahat dengan yang jahat. Ketika kita balas jahat dengan jahat, sama dengan kita mendukakan Roh Kudus. Jangan sampai Roh Kudus yang ada dalam hidup kita itu tidak mau lagi tinggal dalam hati kita. Karena apa? Karena Roh Kudus itu hanya mau tinggal di dalam hati yang kudus, hati yang bersih, hati yang diubahkan. Sehingga Roh Kudus itu dapat bekerja, memimpin kita, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera, dan Dia akan bekerja dengan caranya yang ajaib dalam setiap kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah kita jadi umat-umat Tuhan yang semakin hari terus diubahkan oleh Roh Kudus, memiliki hati yang baru, hati yang mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita sama-sama berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kalau Tuhan memberikan firman-Mu kepada kami untuk kami boleh memiliki hati yang baru, tidak berfokus kepada pengalaman, tetapi kami mau fokus kepada janji Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya kemenangan Tuhan pasti kerjakan dalam hidup kami, janji-janji Tuhan akan nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami mau dipimpin oleh Roh Kudus dan Roh Kudus mau berdiam di dalam hidup kami. Berkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan kepada mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka Tuhan yang menolong bangsa kami. Tuhan pulihkan bangsa kami, lalukan dari segala virus-virus yang ada, biar kami boleh bebas kembali untuk beribadah kepada Engkau. Berkati gereja-Mu dimanapun berada, berkati gereja-Mu yang ada di Mahanaim, berkati umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.